Shalom. Shalom. Bagaimana kabar teman-teman semuanya yang ada di sini maupun yang ada di rumah? Saya harap teman-teman mempunyai kabar yang luar biasa baik. Ada amin teman-teman? Amin. Sebelum kita lebih lagi mendengarkan ataupun ibadah PSKS pada hari ini, mari kita pujikan dengan apa akan kubalas.
kami yang bertata di kerajaan surga mau mulia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami semua Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pembawa firman agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik Tuhan. Berkatilah juga kami Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukan semua firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Allah yang senantiasa mengasihi dan memberkati kita. Oleh karena kemurahannya, di tengah masa pandemi COVID-19, kita masih bisa bersekutu, memuliakan Allah, meninggikan nama Allah, dan hal yang sangat indah, ada kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Anak-anak terkasih, tema yang akan kita bahas pada persekutuan kali ini adalah love to love. Ya, barangkali kalau orang-orang dunia ini mendekati tanggal 14 di bulan kedua Februari, tentu mengaitkannya dengan hari Valentine, hari kasih sayang. Namun di dalam Tuhan, firman-Nya menguatkan kita bahwa perwujudan kasih sayang tidak hanya terbatas pada tanggal 14 Februari, tetapi dalam seluruh bagian hidup kita mestinya kita menampakkan kasih sayang kepada setiap orang. Sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membuka surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-7 hingga ayat ke-16. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Silakan anak-anak terkasih mencermati kitab suci masing-masing. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayat 16. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikian bacaan firman Tuhan. Diberkati setiap orang yang suka menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Anak-anak yang terkasih, kalau kita baca perikop ini tadi, kita bisa membayangkan bahwa kata kasih, istilah kasih demikian sering disebut lebih lagi di dalam surat 1 Yohanes.
Nah, agar kita mengetahui secara lengkap ya apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita orang percaya masa kini, kita perlu belajar latar belakang surat 1 Yohanes. Nah, surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia berada di Efesus pada tahun 85 sampai 95 Masehi. Dan nah ini situasi yang perlu kita cermati. Jemaat yang menerima surat dari Rasul Yohanes menghadapi tantangan, menghadapi perlawanan dari aliran sesat, dari kelompok sesat. Ada dua yang menonjol pada waktu itu, yaitu Gnostisisme dan Doketisme. Ya, coba kita singgung sedikit ya mengenai Gnostisisme dan Doketisme. Gnostisisme ini paham yang meyakini bahwa seseorang, bahwa manusia bisa mendapatkan keselamatan kalau manusia itu memiliki pengetahuan yang khusus yang disebut gnosis. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah lihat di mana letak kesesatannya. Firman Tuhan yang diberitakan, kabar baik yang disampaikan oleh para nabi dan rasul menekankan bahwa manusia yang berdosa bisa diselamatkan hanya oleh kasih dan karunia Allah. Tetapi kelompok Gnostisisme yang dipelopori salah satunya oleh Valentinus ini menekankan bahwa tidak mungkin manusia selamat kalau tidak memiliki pengetahuan khusus. Itu Gnostisisme. Sementara aliran sesat kedua yang menonjol pada waktu itu adalah Doketisme. Nah, paham ini menekankan bahwa Yesus yang hadir di dunia ini hanya penampakan saja. Yesus tidak sungguh-sungguh berinkarnasi, Yesus tidak sungguh-sungguh berwujud manusia daging di dunia. Ya, ini yang dipelopori oleh Eusebius. Hal ini menunjukkan kontras lagi dengan firman Tuhan, karena Allah betul-betul menjelma menjadi manusia, berinkarnasi di dalam manusia Yesus Kristus menjadi daging hingga mati di kayu salib dan dibangkitkan. Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh jemaat waktu itu. Nah, berikutnya kalau kita simak yang terkait dengan kehidupan jemaat secara umum, kita juga bisa bandingkan dengan kehidupan orang percaya dengan kehidupan kita masa kini. Nah, jemaat Tuhan yang dikirimi surat oleh Rasul Yohanes itu diingatkan pada pasal 3 ayat 1 bahwa dunia tidak mengenal kita karena dunia tidak mengenal Allah. Dalam arti lain, Rasul Yohanes menekankan bahwa dunia ini akan bersikap tidak ramah terhadap orang percaya. Nah, anak-anak terkasih tentu bisa mencari analogi atau perbandingan pada masa kini ya. Orang-orang percaya pun juga menerima sikap tidak ramah dari dunia, dari orang-orang sekitar kita, karena mereka tidak mengenal Allah. Satu contoh, ketika peristiwa Natal kita peringati berapa orang yang tidak mengenal Allah. Ini menunjukkan ya bahwa memang mereka tidak mengenal Allah. Mereka bertanya-tanya, Yesus itu anak siapa? Ada ibunya tapi kok tidak ada bapaknya? Ya, ini dijelaskan dengan cara apapun tidak akan masuk di pemikiran mereka karena dasarnya apa? Tidak mengenal Allah. Hingga akhirnya mereka tidak bersikap ramah terhadap orang percaya. Hal yang kedua ditekankan oleh Rasul Yohanes seperti yang tertulis di ayat 13. Dunia bukan saja tidak mengenal Allah, dunia bukan saja tidak berlaku ramah terhadap orang percaya, tapi dunia juga membenci jemaat Tuhan. Dunia juga membenci orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Tentu anak-anak terkasih, kita semua bisa merasakan ya sampai saat ini kebencian orang-orang yang tidak mengenal Tuhan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu makin tampak nyata, bahkan mungkin dengan berbagai cara mewujudkan kebencian itu. Namun ya puji Tuhan ya, kita bersyukur kepada Tuhan
Karena di tengah situasi seperti itu ada pernyataan yang ditekankan oleh Rasul Yohanes dalam perikop tadi setidaknya 2 kali. Allah adalah kasih. Nah ini ya, Allah adalah kasih. Artinya kasih itu bagian dari karakter Allah, pribadi Allah. Ya tidak boleh kita balik bahwa kasih adalah Allah, berbeda. Allah adalah kasih. Dan berdasar pernyataan ini Rasul Yohanes menunjukkan pada ayat 10 bahwa Allah yang adalah kasih telah mengasihi kita, telah menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan wujud terbesar, wujud kasih terbesar Allah adalah di dalam kehadiran, di dalam karya Yesus Kristus. Puncaknya pada kematian Yesus Kristus menebus manusia yang berdosa. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Itulah hal yang menunjukkan bahwa Allah telah menunjukkan kasih kepada kita, dan itulah wujud kasih terbesar Allah. Sekalipun kalau kita simak sebenarnya jauh sebelum Yesus datang di dunia, Allah sebenarnya sudah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia melalui alam semesta, melalui peristiwa yang terjadi di dalam alam semesta. Allah sebenarnya menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, tapi manusia tidak kunjung peka sehingga tidak bisa mengenal Allah. Dan Rasul Yohanes memberi penekanan berikutnya bahwa Allah yang telah mengasihi itu, Allah juga yang tetap mengasihi kita, seperti yang tertuang di ayat 12. Allah telah mengasihi, tapi Allah juga tetap mengasihi. Dan itu yang kita rasakan sampai sekarang. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita hingga saat ini di bagian hidup kita manapun. Nah, saudara yang terkasih, karena Allah adalah kasih, Allah Maha tahu bahwa keberadaan jemaat Tuhan, keberadaan orang percaya dihimpit oleh dunia yang tidak ramah, dihimpit oleh dunia yang membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Allah Maha Kasih, Allah yang telah mengasihi, Allah yang tetap mengasihi itu memberi penghiburan kepada kita, memberi penghiburan bagi jemaat Tuhan di tengah kebencian. Apa bentuk penghiburan itu? Ya, orang percaya dikehendaki Allah untuk saling mengasihi. Nah, silakan nanti dibaca di ayat 11 dan 12. Allah menghendaki orang-orang percaya saling mengasihi. Jika hal itu terjadi, maka itu menjadi penghiburan tersendiri bagi umat Tuhan di tengah dunia yang tidak ramah, di tengah dunia yang membenci orang percaya. Nah, selain itu, saling mengasihi juga menunjukkan, juga merefleksikan bahwa ya ada kasih Allah di dalam kita. Bahwa saling mengasihi itu menunjukkan kesempurnaan kasih Allah itu sendiri di dalam diri kita. Jadi ketika kita saling mengasihi akan menunjukkan kasih itu ada di dalam diri kita, dan kesempurnaan kasih Allah itu ada di dalam diri kita. Bahkan kasih yang dikehendaki Allah kan kasih untuk semua orang. Bahkan Yesus juga menekankan kasihilah musuhmu. Nah, ini yang berbeda mungkin dengan standar yang ada di dunia pada umumnya. Itulah sebabnya seorang penulis buku, Donald Kraybill, menulis sebuah buku Kerajaan yang Sungsang. Karena dari sisi ajaran, dari sisi ajakan, Yesus Kristus menyampaikan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang biasa diberlakukan di dunia. Nah, itu juga pelajaran bagi kita bahwa sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar itu belum tentu benar. Maka kita harus mengujinya. Nah, selain terkasih, berikutnya, kalau Allah menghendaki kita saling mengasihi, kan itu refleksi bahwa kasih Allah di dalam diri kita, bahwa kesempurnaan kasih Allah itu ada dalam diri kita. Ya, apa yang menguatkan? Ternyata dimensi kasih itu di dalam perikop ini saja ada beberapa hal. Yang pertama, ketika kita menunjukkan kasih, sebenarnya itu menyangkut dimensi menunjukkan bahwa kita itu mengenal Allah.
Karena kasih kita bisa mengenal Allah. Lebih tepatnya karena kasih Allah kita bisa mengenal Allah. Dan kita bisa menunjukkan bahwa kita mengenal Allah saat kita mendemonstrasikan kasih. Yang pertama. Yang kedua, dimensi kasih adalah memberi hidup. Nah, tadi kita sudah lihat pada pengorbanan Yesus Kristus seperti tertuang di ayat 9. Dia telah mati bagi kita, menebus kita orang-orang yang berdosa. Hanya karena kasih Allah, hidup kekal namanya ini diberikan kepada orang-orang yang percaya. Sebagaimana firman Tuhan yang sangat terkenal di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, nah dikaruniakan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Itu menunjukkan bahwa kasih memberi hidup manusia, bahkan memberi hidup kekal bagi manusia. Yang ketiga, seperti yang tertuang di ayat 10, dimensi kasih mencakup rekonsiliasi. Kasihlah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Ya, kembali pada perwujudan kasih terbesar Allah, yaitu melalui karya penebusan Yesus Kristus. Kasih mendamaikan manusia dengan Allah. Dan dampak berikutnya, buah berikutnya, manusia yang didamaikan dengan Allah itu memiliki damai dengan dirinya sendiri. Manusia yang sudah didamaikan dengan Allah itu memiliki damai dengan orang lain. Manusia yang didamaikan dengan Allah itu juga berdamai dengan lingkungan alam sekitarnya. Itu setidaknya konsep yang ada pada kata eirene atau salam yang selalu kita ucapkan, shalom. Kebanyakan di antara kita mengerti bahwa shalom, eirene itu hanya sebatas damai sejahtera. Tapi salah satu yang terkait dengan pokok bahasan kita ini ada satu kata, yaitu serasi, harmonis, selaras padanan katanya. Nah, orang yang diserasikan hubungannya dengan Allah itu mestinya serasi juga dengan orang lain, serasi dengan diri sendiri, serasi dengan lingkungan atau alam sekitarnya. Nah, inilah bukti sekali lagi bahwa kasih dari Allah bukan hanya menyelamatkan kita, memberi hidup kekal, tetapi memperbarui kehidupan kita dunia dalam rangka membangun relasi dengan Allah, dengan orang lain, dengan diri sendiri, dengan lingkungan tempat kita berada. Dan berikutnya, kasih yang Allah kehendaki kita praktikkan di dalam hidup kita, kasih yang dinyatakan bagi kita oleh Allah itu juga bisa mengantar ke masa depan. Seperti tertuang di ayat 17. Karena nanti orang akan diperhadapkan pada pengadilan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tetap diadili untuk menerima pahala apa yang layak diterima sehubungan dengan kualitas hidup, pelayanan hidup yang dijalankannya. Tetapi ada penghakiman soal neraka atau surga yang diberlakukan bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Tetapi puji Tuhan, kasih itulah yang akan mengantar kita ke masa depan, ke dalam kehidupan kekal. Dan dimensi kasih yang terakhir seperti yang tertuang di ayat 18, kasih itu melenyapkan ketakutan. Anak-anak terkasih, tentu kita bisa merasakan istimewa terhubung dengan kasus pandemi ini, kapan berakhirnya, kapan selesainya, kapan akan mengikuti pembelajaran onsite. Dengan segala alasan, dengan segala keterbatasan orang ingin segera. Tetapi hakikatnya dengan kondisi yang disebut pandemi ini, manusia kehilangan damai, manusia kehilangan damai sejahtera. Tetapi kasih Allah ini juga mengingatkan kita bahwa Allah juga memulihkan keadaan kita. Kasih Allah memungkinkan kita memiliki damai sejahtera. Kata shalom juga artinya bebas dari ketakutan. Nah, oleh karena itu, mari kita telaah hidup kita kembali. Apakah betul-betul kita sudah menikmati kasih Allah? Kalau sudah betul-betul menikmati kasih Allah, tentu kita juga akan menunjukkan kelengkapan dimensi kasih itu dalam hidup kita. Nah, kita akan simpulkan apa yang telah kita pelajari berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16 ini.
Yang pertama, anak-anak yang terkasih, kita lihat tadi dari uraian bahwa kasih Allah dinyatakan bagi semua manusia. Kasih Allah dinyatakan dalam hidup manusia. Dan kita lihat seperti Yohanes 3:16 tadi, Allah mengasihi seluruh isi dunia, bukan hanya orang percaya, bukan hanya orang Kristen, tapi semua manusia yang di dunia itu dikasihi Allah. Nah, kesimpulan yang kedua kita bisa lihat bahwa orang percaya berkesempatan, memiliki daya untuk menunjukkan kasih Allah, membalas kasih Allah itu melalui seluruh bagian hidupnya. Dari pola pikir, dari perkataan, dari sikap, dari tindakan. Orang-orang percaya berkesempatan, punya daya untuk membalas kasih Allah melalui bagian-bagian hidup itu. Dan yang ketiga, hidup orang yang dikasih Allah menghasilkan buah kasih. Ya, silahkan nanti cermati 1 Korintus 13 ayat 4 dan seterusnya. Ada deskripsi tentang kasih, sabar, lemah lembut, tidak menyimpan kesalahan orang, kemudian tidak bersukacita atas ketidakadilan, tapi sebaliknya bersukacita atas kebenaran. Jadi deskripsinya luas. Nah, silakan mari kita wujud nyatakan buah kasih itu di dalam kehidupan kita. Baik itu dengan rekan-rekan sekolah, rekan pergaulan kita atau komunitas di mana kita ada. Bahkan siapapun kita jumpai, mestinya mereka juga mendapat buah dari apa yang kita tampilkan, yaitu buah kasih. Nah, saya akan mengakhiri dengan satu bagian ini. Saudara-saudara tentu atau anak-anak terkasih tentu sering menyanyikan lagu Amazing Grace, Ajaib Anugerah Tuhan. Lagu ini digubah oleh John Newton yang terlahir di London, Inggris tahun 1700-an. Kisah di balik lagu ini luar biasa. John Newton dididik oleh ibunya untuk mendalami Alkitab sampai usia 7 tahun. Karena saat usia 7 tahun ibunya meninggal dunia. Nah, karena ayahnya seorang pelaut, maka usia 11 John Newton mulai terlibat dengan kehidupan pelaut atau di bidang pelayaran, hingga akhirnya dia terjebak pada dosa besar ya. Waktu itu disebut dosa besar karena John Newton ternyata terlibat di dalam perdagangan manusia, budak-budak yang diambil dari Afrika dikirim ke Eropa dan seterusnya. Sampai satu saat dia menjadi korban, dia ditangkap oleh pedagang budak. Dia sendiri akhirnya mengalami penyiksaan ya pada masa penangkapan itu. Hingga akhirnya ayahnya melalui seorang kapten kapal membebaskan dia. Waktu itu dia ada di Afrika dan akhirnya dibawa pulang ke Inggris. Dalam pelayaran berhari-hari, kapal besarnya dihantam badai sampai ada ketakutan yang luar biasa. Dan menurut pengakuannya, baru kali itu John Newton meneriakkan, "Ya Tuhan, kasihanilah kami." Dan luar biasa, dia mengingat secara sekejap apa yang pernah diajarkan ibunya 7 tahun pertama dalam hidupnya. Dan dia membuat dia berteriak, "Tuhan, kasihanilah kami." Keajaiban terjadi, laut tenang, mereka selamat hingga sampai di pelabuhan Liverpool. Dan pada masa tuanya dia menyadari apa yang telah dilakukannya itu sebagai hal yang salah. Tapi luar biasa, dia menyadari 2 hal. Saya adalah orang berdosa dan harus dihukum oleh Allah. Tapi yang kedua yang dia ingat, ajaib anugerah Tuhan, ajaib kasih Tuhan, dia menyelamatkan saya. Hingga kisah hidupnya dicetuskan dalam lagu yang berjudul Amazing Grace ini. Dari sana mari kita lihat, mungkin pengalaman hidup kita, penyataan kasih Allah terhadap kita tidak sespektakuler, tidak sedahsyat apa yang dialami John Newton. Tetapi tiap hari dalam bagian hidup kita tak pernah lepas dari kasih Allah. Yang terbesar adalah
penyelamatan kita oleh Yesus Kristus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita hari ini bisa bersekutu, itu karena kasih Allah. Kita bisa muji Allah, itu karena kasih Allah. Bahkan kita masih bisa hidup, kita bisa bernapas hari ini, itu kasih Allah. Dan kalau sebagai anak-anak yang menempuh pendidikan, nanti bisa meraih hasil terbaik, selesai dari SMA Negeri 1 Surakarta, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi pilihan, itu bukan karena kehebatan anak-anak, itu bukan karena kepintaran anak-anak. Itu sekali lagi adalah wujud kasih Allah yang nyata di dalam hidup anak-anak dan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita ambil penerapan bagi kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih terbesar dari Allah. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas kasih terbesar Allah. Ingat, Yesus mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat terindah bagi kita. Ya, mari kita senantiasa bersyukur untuk kasih terbesar Allah itu. Yang kedua, mari kita senantiasa mewujudkan kasih Allah dalam segala aspek hidup kita, baik di dalam berpikir, berkata-kata, bersikap, bertindak. Lebih lagi ketika kita berrelasi, merespon keberadaan orang lain, keberadaan teman. Mari kita tampilkan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasih Allah. Kita adalah orang-orang yang mengenal Allah, yang di dalam diri kita ada kasih Allah, yang di dalam diri kita ada kasih Allah yang sempurna. Dan yang ketiga, mari kita bagikan kasih Allah kepada orang lain. Hal yang sederhana. Jadi kalau di media sosial ini seringkali ada tampilan ya, zaman dulu ada tradisi seperti ini. Misalnya itu di Instagram ada gambar-gambar anak-anak SD besuk ya temannya yang sakit. Nah ini mungkin barang langka sekarang ini ya. Padahal dari sisi media mestinya bisa membantu, setidaknya kalau temannya tidak ikut pembelajaran hari ini, tidak ikut kegiatan sekolah, orang bisa mencari informasi secara cepat. Ada apa? Oh sakit apa? Oh kalau begitu saya doakan. Sebenarnya kan mudah. Tapi teknologi media membantu kita untuk berkomunikasi dengan cepat. Tapi itu pun kadang tidak bisa dilakukan lagi ya. Karena apa? Kasih mulai luntur. Tapi hari ini kita diingatkan, mari kita bagikan kasih kepada orang lain. Mungkin bentuknya adalah kepedulian kita, mungkin bentuknya adalah korban. Ya mungkin bisa korban waktu. Kita harus mengunjungi, kita harus membantu mengerjakan sesuatu. Mungkin juga korban tenaga. Kita harus membimbing, mengantar ya kegiatan-kegiatan tertentu, dan kita bisa belajar bahwa kasih terbesar itu diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanan yang luar biasa. Kiranya hal ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa Allah adalah kasih, dan orang-orang yang mengenal Allah harus menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan yang nyata untuk orang lain, untuk Tuhan, untuk diri sendiri, dan untuk lingkungan tempat ia tinggal. Tuhan berkati kita, selamat berbagi kasih. Amin.